Baiklah, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai cyber security dan manajemen teknologi. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Reza Paujan Hanif dengan NPM 005, yang kedua ada Dahlia Marsanda dengan NPM 015, dan yang ketiga ada Zara Sapa Arditya dengan NPM 035, dan yang keempat ada saya sendiri yaitu Melda Santika dengan NPM 045, dan yang kelima ada Aroza Saputra dengan NPM 055, dan yang terakhir ada Muhammad Nail dengan NPM 065. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu mengenai keamanan cyber atau cyber security, yaitu praktik untuk melindungi sistem jaringan dari segala serangan digital. Serangan-serangan digital itu biasanya ditujukan untuk mengakses, mengubah, atau bahkan menghancurkan informasi sensitif, memeras uang dari pengguna, atau bahkan merusak proses bisnis normal. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh Adel. Kepada Adel saya persilahkan. Yang pertama yaitu ada tujuan keamanan cyber, yaitu bertujuan untuk menjaga keamanan pengguna serta sistem komputer. Yang kedua yaitu ada serangan-serangan cyber, yaitu ditunjukkan untuk mengakses, mengubah, atau menghancurkan informasi sensitif seperti pemerasan uang dari pengguna atau mengganggu proses bisnis normal. Yang ketiga yaitu cara melindungi diri, yaitu menggunakan keamanan cyber akan membantu mendeteksi aktivitas yang mencurigakan serta akan mencegah. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya kembali, yaitu mengenai yang harus dilindungi oleh cyber. Yang pertama yaitu ada perlindungan atas individu. Perlindungan atas individu pada dasarnya memastikan tidak adanya intervensi atas kebebasan seseorang individu. Hal ini dilakukan baik dari intuisi termasuk negara dan perusahaan sebagai pihak yang paling beriringan langsung dengan penjagaan keamanan dunia maya. Lalu yang kedua yaitu perlindungan atas perangkat. Adapun perlindungan terhadap individu juga berkaitan erat dengan keamanan alat atau perangkat. Hal ini dikarenakan perangkat merupakan medium bagi individu untuk terhubung dengan internet, serta menyimpan data dan informasi penting sehingga harus diberikan perlindungan. Lalu yang ketiga yaitu perlindungan atas jaringan internet. Pembaruan perangkat lunak tidak hanya dilakukan terhadap perangkat milik individu, melainkan juga jaringan. Adapun ketika keamanan sebuah perangkat dikompromikan, maka seluruh jaringan akan beresiko terkena serangan. Jaringan yang menjadi tujuan perlindungan itu diantaranya yaitu WiFi, internet perusahaan, jaringan akses komunikasi publik, serta jaringan perbankan maupun sistem kontrol industrial publik dan infrastruktur kunci milik negara. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Adel. Kepada Adel saya persilahkan. Tipe serangan cyber yang pertama itu ada malware, itu perangkat lunak yang menyusup komputer dengan menyamar sebagai lampiran email yang tidak berbahaya atau sebagai tombol palsu di situs web yang memungkinkan lampiran itu menerobos keamanan jaringan. Yang kedua ada ransomware, yaitu merupakan file yang berbentuk biasa kemudian tidak biasa diakses dan untuk mengendalikan ke halaman sebelumnya harus membayar tebusan. Yang ketiga yaitu ada phishing, yaitu adalah ketika penipu bertindak sebagai sumber yang terpercaya. Yang keempat ada denial of service atau DOS, dan kelima adalah serangan pelaku atau perantaran. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Reza. Kepadanya saya persilahkan. Tipe-tipe keamanan cyber. Ada autentikasi. Autentikasi adalah memastikan bahan diri sesungguhnya. Jadi tidak ada penipu yang bisa masuk ke akun Anda. Biasanya ini dilakukan hanya menggunakan kata sandi. Namun banyak layanan saat ini meminta autentikasi 2 langkah dan Anda harus menyetujuinya. Yang kedua ada enkripsi. Enkripsi jika digunakan semestinya dan bukan di ransomware, sangat cocok bagi keamanan Anda. Program atau layanan yang menggunakan enkripsi akan mengambil pesan atau file Anda, lalu membuatnya menjadi kode yang menjadikan artinya tidak dapat dibaca. Kemudian VPN. VPN memiliki banyak manfaat, seperti mengaktifkan aksesibilitas jaringan jarak jauh, namun juga merupakan pertahanan yang luar biasa dari serangan dunia maya.
VPN menyamarkan alamat IP Anda, yaitu alamat yang berfungsi sebagai ID unik Anda secara online, serupa dengan alamat asli Anda. Yang keempat ada SIEM, adalah singkatan dari Security Information and Event Management, atau informasi keamanan dan manajemen peristiwa, adalah bentuk keamanan yang bekerja real-time. Solusi SIEM dijual dalam bentuk perangkat lunak atau layanan serta memantau aktivitas bisnis dari setiap anomali yang akan dapat segera diperingatkan dan dicegah. Yang terakhir ada antivirus dan firewall. Tindakan keamanan paling simpel yang bisa Anda install sendiri. Ini harus 100% ada di laptop dan perangkat seluler Anda. Perlindungan firewall serta antivirus bisa membantu menyetop program jahat meski Anda telah mengklik unduh, mendeteksi ancaman keamanan cyber, dan menghapusnya saat terlihat atau memindahkannya ke folder yang aman. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aroza. Selanjutnya ada manajemen risiko teknologi. Manajemen risiko teknologi informasi merupakan proses identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap sumber daya informasi yang digunakan oleh perusahaan dan dilakukan oleh manajer untuk mencapai tujuan bisnis, mengurangi risiko dan menyeimbangkan pengeluaran dalam mencapai keuntungan dan melindungi teknologi informasi perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hambatan kriminal terhadap teknologi perusahaan. Yang pertama, hacker. Hackers yaitu orang-orang yang secara tidak sah menerobos masuk ke dalam sistem komputer. Berikutnya, fraud, yaitu penggunaan komputer untuk memanipulasi data untuk kepentingan yang melanggar hukum. Kemudian, denial of service, yaitu serangan online yang membuat pengguna tidak dapat mengakses situs tertentu. Selanjutnya, staff dishonesty, yaitu pencurian data atau informasi penting oleh karyawan internal perusahaan. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahra. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini kami mengambil contoh kasus pada cermati.com. Cermati adalah perusahaan startup yang bergerak di bidang teknologi keuangan. Pada tanggal 1 November, Cermati dilaporkan telah diretas atau mencuri kata sandi. Mungkin menggunakan akun tersebut untuk mengakses informasi pribadi atau mengirim email sampah. Namun, Cermati segera mengambil tindakan untuk memastikan keamanan data pengguna. Langkah-langkah yang diambil oleh Cermati pada kasus ini, yang pertama, menghapus akses yang tidak sah untuk memastikan data pengguna tetap terjaga. Kedua, bekerja sama dengan lembaga pemerintah, antara lain dengan Badan Cyber dan Sandi Negara, BSSN, untuk melakukan investigasi. Yang ketiga, berdiskusi dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan keamanan dan perlindungan terhadap data pengguna. Dan yang terakhir, bekerja sama dengan ahli keamanan informasi eksternal independen untuk membantu meningkatkan keamanan secara menyeluruh. Baik, terima kasih. Ini presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.